Baik, perkenalkan nama saya Gilbert Nicola Mauregar, NIM 2018-014. Di sini saya akan menjelaskan konsep tugas besar sistem informasi yang saya ambil. Judul yang saya ambil yaitu Sistem Informasi Layanan COVID-19. Yang pertama itu ada proses bisnis. Di proses bisnis sendiri ada beberapa proses yang dijalankan dalam sistem informasi ini. Yang pertama ada manajemen data layanan kesehatan. Yang kedua ada manajemen data tenaga kesehatan. Yang ketiga ada manajemen data hasil tes COVID-19. Keempat ada manajemen data vaksin. Kelima ada manajemen data penerima vaksin. Lalu tabel-tabel yang akan digunakan pada sistem informasi ini. Yang pertama ada layanan kesehatan. Di layanan kesehatan sendiri ada beberapa atribut. Yang pertama itu ID layanan, alamat, nama, kontak layanan. Lalu ada beberapa atribut yang diambil dari tabel lain, yaitu ada ID nakes, ID vaksin, NIK, lalu NIK pasien, lalu ada ID satgas. Tabel yang kedua itu tabel tenaga kesehatan. Tabel tenaga kesehatan terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID nakes, nama kontak, lalu satu atribut yang diambil dari tabel lain, yaitu ID layanan. Yang ketiga ada jenis vaksin. Jenis vaksin hanya memiliki dua atribut atau kolom, yaitu vaksin, ID vaksin, dan jenis. Yang keempat ada penerima vaksin, terdiri dari beberapa kolom, yaitu NIK sebagai primary key, lalu ada nama, alamat, dan kontak, lalu tanggal menerima, lalu ada ID vaksin yang diambil dari tabel ketiga sebagai foreign key. Yang kelima ada data pasien, itu ada NIK pasien, ID layanan, nama, alamat, dan kontak. Yang keenam ada Satgas COVID, itu ada ID Satgas, ID layanan, kontak, dan nama. Tabel ketiga yaitu pelaku pada sistem informasi ini. Yang pertama ada manajemen layanan kesehatan. Perannya pada sistem informasi ini adalah mengelola data tenaga kesehatan, mengelola data pasien terkontaminasi. Yang kedua ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini perannya itu melihat data pasien terkontaminasi, melihat data penerima vaksin, melihat data tenaga kesehatan. Yang ketiga itu ada pasien terkontaminasi, itu perannya sama seperti tenaga kesehatan, yaitu melihat data pasien terkontaminasi, melihat data penerima vaksin, melihat data tenaga kesehatan. Yang keempat, penerima vaksin, perannya juga tetap sama seperti tenaga kesehatan dan pasien terkontaminasi, yaitu melihat data pasien terkontaminasi, melihat data penerima vaksin, lalu melihat data tenaga kesehatan. Yang terakhir itu ada Satgas COVID. Satgas COVID memiliki peranan untuk mengelola data pasien terkontaminasi dan mengelola data penerima vaksin. Lalu kita masuk ke tabel relasi. Di sini ada 6 tabel, semuanya berhubungan ke tabel layanan kesehatan. Bisa kita lihat di sini, seperti yang dijelaskan di tabel kedua tadi, ID layanan itu digunakan di hampir semua tabel yang lain, seperti di tenaga kesehatan, ID layanan sebagai foreign key, tabel penerima vaksin juga sebagai foreign key, data pasien juga sebagai foreign key, lalu Satgas COVID sebagai foreign key. Di tabel layanan kesehatan sendiri, foreign key yang digunakan itu mengambil dari semua tabel. Jadi apabila di tabel lain itu ada ID sebagai primary key di tabel ini, maka di layanan kesehatan akan digunakan sebagai foreign key untuk mempermudah manajemen layanan kesehatan mendata layanan COVID. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.